Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan masalah nasab dan juga masalah pro kontra, masalah nasab Ba'alawi dan juga penghormatan terhadap para habaib dan juga eh, oleh salah satu beberapa kubu yang selalu menyerang habaib. Bagi saya itu tidak elok kalau masalah Habib ini, masalah Asap ini selalu dipersengketakan oleh umat Islam dan menjadi trending topik. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah potensi untuk menebar kebencian dan juga menebar sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena akan timbul Islam itu akan terkotak-kotakkan. Sebagaimana sebuah maqalah pada suatu zaman, pada suatu saat nanti akan Islam itu akan pecah menjadi 72 atau sampai 73. Oleh karena itu pembahasan nasab ini harus dihentikan. Ya kalau kita menghormati habaib itu, hormatilah dia itu sebagai zuriatnya Rasulullah yang tentunya juga mengikuti amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Adapun oknum yang dari Ba'alawi katanya yang menurut sebagian para netizen, para YouTuber itu bukan keturunan Rasulullah, itu harus dihentikan sekarang saatnya. Saatnya kita itu bersatu kembali kepada ajaran Rasulullah, kepada Al-Qur'an dan kepada ulama-ulama yang sudah terbukti keilmuannya dan juga kesalehannya. Jadi jangan hanya berkuar-kuar di YouTube, jangan hanya berkuar-kuar di medsos. Maka jika ada suatu permasalahan, duduklah bersama, bertemu bersama, apa yang menjadi permasalahan itu dimusyawarahkan, didiskusikan. Supaya umat Islam yang ada di Indonesia ini tidak bingung, oh ternyata umat Islam itu timbul skeptis yang tidak baik akhirnya. Umat Islam itu selalu mengisyaratkan hal-hal yang sepele seperti itu. Lebih baik kita saat ini adalah bersatu kembali, membangun ukhuwah Islamiyah, terjadinya islah antara kelompoknya Imaduddin dan kelompoknya Ba'alawi dan juga para habaib. Jangan hanya mengandalkan ego masing-masing. Ya karena ketika hanya menampakkan keegoan, kesombongan, maka itu tidak elok bagi dilihat oleh umat yang lainnya. Maka sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus bersifat rahmatan lil alamin seperti Rasulullah, menjadi membawa kasih sayang dan cinta dan juga perdamaian. Dan jangan ada apa-apa itu komentari, dikompori, diprovokasi sehingga masyarakat bingung. Ulama yang mana diikuti? Seakan sekarang ini ada pembedaan ulama Nusantara, ulama Habaib dan juga ulama NU dan juga ada ulama Muhammadiyah. Yang itu bukan menjadi suatu kebinekaan yang membawa rahmat, dan itu dibenturkan, ini tidak baik saat ini. Mari masalah nasab ini kita tutup dengan adanya persatuan, merajut kembali. Oh ya, kita harus sama-sama menyadari kalau memang misalkan dari para ada oknum habaib yang selalu terlalu keras dalam dakwahnya atau mengkerdilkan kiai Nusantara, itu juga harus tidak boleh juga sebenarnya. Jadi harus sama-sama menghargai dan menghormati baik secara agama maupun secara budaya. Karena budaya di Indonesia saat ini, budaya di Indonesia itu bermacam-macam dengan berbagai karakter suku dan juga bahasa dan juga bawaan dari kelahiran, bawaan dari masyarakat, tentunya tidak sama gitu. Jadi Islam yang di Arab budayanya itu tidak sama. Islam yang di Arab dan di Indonesia budayanya tidak sama. Walaupun ajaran hukum Islamnya sama, sumber hukumnya sama Al-Quran, tapi ketika dibawa ke Indonesia harus juga menyesuaikan dengan kultur budaya yang ada di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh para wali songo. Jadi wali songo itu tidak langsung intinya langsung potong kepala, enggak. Mereka itu membimbing umat Islam di Indonesia itu dengan penuh cinta kasih, dengan seni dan budaya seperti itu. Oleh karena itu sengketa masalah nasab ini harus diselesaikan, dan ya kalau memang tidak, jangan dibikin ramai terus. Kan ini juga mengundang tokoh-tokoh besar seperti Roma Irama juga berkomentar, dan juga
Profesor Muhammad MD juga berkomentar. Seakan-akan ini menjadi rame gitu. Ini tidak elok sebenarnya. Mari kita bersatu. Kalau memang ada dari para habaib atau dari salah satu kiai yang melambangkan ulama Nusantara yang ada di Nusantara, mari kita sama-sama menghormati dan menghargai masing-masing. Baik itu kelompoknya NU, Muhammadiyah, kelompoknya dari Muhibbin dan yang lainnya, itu saling menghormati dan menghargai dan tidak boleh selalu saling menyerang. Perbedaan itu adalah rahmat, dijadikan rahmat. Dalam artian kita harus juga menghargai dan juga menghormati orang lain, pendapatnya orang lain. Mari kita nuansa berpikir yang kritis, yang cerdas, yang juga membawa kesejukan bagi umat. Jangan selalu memanasi umat. Umat itu saat ini harus diberikan siraman dengan kesejukan dan cinta kasih. Karena kemajuan teknologi dan pesatnya teknologi saat ini jangan dijadikan sebagai bahan untuk memperuncing dan sebagai pemecah belah. Mari dengan kemajuan teknologi saat ini dijadikan alat pemersatu bagaimana seluruh umat Islam yang ada di Indonesia itu bisa bersatu menjadi kekuatan dan juga bisa menegakkan hukum Islam. Kalau sekarang bagaimana menegakkan hukum Islam? Antara ulama yang satu golongan ini, organisasinya ini, itu terjadi kontraproduktif yang saat ini terjadi. Oleh karena itu janganlah selalu saat ini kita hentikan untuk membicarakan masalah nasab itu. Mari kita bicara ke depan bagaimana antara para habaib dan para ulama yang ada di Indonesia yang mengatasnamakan ulama Nusantara itu berdamai, duduk kembali dan kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekian dari saya, Fathur Advokat, The Lord Fathur Advokat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.